Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Kali ini, admin membawakan sebuah kisah yang akan membuat emosi kalian campur aduk. Bayangkan rasanya dihina oleh suami sendiri di tengah acara keluarga besar. Dianggap membosankan, tidak seksi, bahkan disebut lebih pantas jadi babu dibandingkan selingkuhannya. Sakit sekali, bukan? Tapi tenang, jangan emosi dulu. Karena dalam cerita ini, pembalasan sang istri sangatlah cerdas, tak terduga, dan bikin kita semua puas. Kalian wajib simak apa yang terjadi 5 menit setelah penghinaan itu. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa absen dulu ya. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir di kolom komentar di bawah. Admin ingin menyapa sahabat-sahabat setia yang selalu hadir di sini. Sudah siap melihat bagaimana sang babu berubah menjadi ratu? Mari kita mulai ceritanya. Suara sapu lidi yang beradu dengan halaman paving block menjadi satu-satunya suara yang terdengar di rumah mewah itu. Matahari belum benar-benar terbit, tapi Nikita sudah bermandikan keringat. Wanita itu, yang seharusnya menjadi nyonya besar di istana megah ini, justru tampak tak ubahnya seperti asisten rumah tangga. Rambutnya digelung asal-asalan, wajahnya polos tanpa riasan, dan tangannya terasa kasar karena terlalu sering bersentuhan dengan sabun cuci dan cairan pembersih lantai setiap harinya. Pintu utama terbuka kasar. Bu Ranti, ibu mertuanya, keluar dengan wajah masam sambil berkacak pinggang. "Heh, Nikita, kamu ini niat kerja tidak sih? Itu lihat di pojokan, masih ada daun kering. Kalau nyapu itu pakai mata, jangan melamun saja," bentak Bu Ranti pagi-pagi buta, memecah keheningan. Nikita hanya mengangguk pelan, menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokannya. "Iya, Bu. Maaf, akan Nikita bersihkan ulang sekarang," jawabnya lirih. Tidak ada gunanya membantah. Bagi Bu Ranti, napas Nikita saja mungkin sudah dianggap sebuah kesalahan fatal di rumah ini. Baru saja Nikita hendak menyerok sampah, sebuah mobil sport hitam masuk ke halaman dengan kecepatan tinggi, hampir menyerempet tubuh Nikita yang sedang menunduk. Raka turun dari mobil dengan wajah kusut dan mata merah. Kemeja kerjanya berantakan, dasinya longgar, dan bau alkohol samar tercium saat ia melangkah mendekat. Nikita bergegas meletakkan sapunya dan menghampiri suaminya, berniat mencium tangan sebagai tanda bakti seorang istri yang menyambut suaminya pulang. "Mas Raka sudah pulang? Mau aku buatkan air hangat untuk mandi?" tanya Nikita lembut, mencoba tersenyum di balik rasa lelahnya. Namun, bukannya jawaban manis yang ia dapat, Raka justru menepis tangan Nikita dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Tanganmu itu kotor. Bau tanah," hardik Raka sambil menatap jijik pada istrinya sendiri. Ia melepas jas mahalnya dan melemparnya tepat ke wajah Nikita, hingga menutupi pandangan wanita itu sejenak. "Cuci ini. Jangan dicampur dengan baju lain. Dan ingat, setrika yang rapi. Awas kalau sampai ada lipatan sedikit pun, aku potong uang belanja dapurmu." Bu Ranti yang melihat kejadian itu bukannya membela, malah tertawa kecil penuh kepuasan. Ia menghampiri Raka, membelai lengan putranya dengan sayang seolah Raka adalah korban di sini. "Kasihan sekali anak ibu, pasti capek ya kerja keras banting tulang. Istrimu ini memang tidak tahu diuntung, Raka." Suami pulang bukannya disambut dengan wangi parfum dan penampilan segar, malah disambut bau keringat dan sapu lidi. "Dasar wanita kampung," cibir Bu Ranti memanasi suasana. Raka mendengus, matanya menelusuri penampilan Nikita dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan merendahkan. "Benar kata ibu, lihat dirimu, Nikita. Kumal, dekil. Apa kau tidak malu? Istri-istri teman bisnisku semuanya cantik, wangi, dan berkelas. Sedangkan kau lebih mirip tukang kebun daripada istri seorang CEO," ucap Raka tajam, menusuk tepat ke ulu hati. Nikita memeluk jas suaminya erat-erat di dada, berusaha menahan gemetar di bibirnya agar tangisnya tidak pecah di hadapan mereka. Ia ingin berteriak bahwa ia menjadi seperti ini, karena Raka tidak pernah mengizinkannya menyewa pembantu satupun dengan alasan penghematan. Ia ingin menjerit bahwa uang belanja yang Raka berikan sangat pas-pasan sehingga ia harus menghemat segalanya, termasuk perawatan dirinya sendiri, demi mencukupi gizi Raka dan Bu Ranti. Tapi Nikita tahu,
Saat ini bukan waktunya untuk melawan secara terbuka. Maafkan aku, Mas. Aku akan berusaha lebih baik lagi, ucap Nikita pelan, menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan kilatan matanya. Raka hanya berdecak kesal lalu melenggang masuk ke dalam rumah diikuti Bu Ranti, yang terus mengoceh tentang betapa sialnya mereka memiliki menantu seperti Nikita. Pintu tertutup bam, meninggalkan Nikita sendirian di halaman yang luas itu. Sepeninggal mereka, Nikita mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan matanya yang tadi sayu kini berubah dingin dan tajam. Ia menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu jati ukir itu. Tidak ada air mata yang jatuh kali ini. Nikita meremas jas mahal di tangannya. Di saku jas itu, jemarinya merasakan sesuatu, sebuah struk pembayaran hotel bintang 5 tertanggal semalam dan nota pembelian perhiasan yang nilainya ratusan juta. Senyum miris namun penuh arti terukir tipis di bibirnya. Nikmati masa jayamu selagi bisa, Mas Raka, Bu Ranti, bisik Nikita pada angin pagi yang dingin. Kalian pikir aku diam karena aku bodoh? Kalian pikir aku bertahan karena aku lemah? Nikita berbalik, melanjutkan menyapu halaman dengan gerakan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam benaknya, skenario besar sedang disusun rapi. Ia bukan sekadar istri yang teraniaya, ia adalah pemilik sah panggung sandiwara ini yang sedang menunggu waktu tepat untuk menutup tirai. Jebakan, kesibukan, sebagai asisten rumah tangga yang mereka ciptakan untuknya, justru akan menjadi kedok paling sempurna untuk menyusun serangan balik yang mematikan. Malam itu, suasana di ruang makan terasa begitu mencekam. Nikita dengan cekatan menyendokkan nasi hangat ke piring Raka, lalu beralih ke piring Bu Ranti. Ia berusaha melayani keduanya dengan sempurna, berharap makan malam ini bisa berlalu dengan tenang tanpa ada piring yang pecah atau bentakan yang menyakitkan telinga. Namun, harapan Nikita pupus begitu cepat saat Raka baru saja menyuap 1 sendok tumis kangkung buatannya. Raka meletakkan sendoknya dengan kasar, hingga beradu nyaring dengan piring keramik. Ia menghela napas panjang, seolah makanan di hadapannya adalah racun. Tanpa menatap Nikita, ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel pintarnya, dan menggeser layar beberapa kali sebelum menyodorkannya ke hadapan Bu Ranti. Bu, coba lihat ini, ucap Raka dengan nada suara yang berubah drastis menjadi antusias, sangat berbeda dengan nada dingin yang ia gunakan pada Nikita. Ini Alisha, rekan bisnis baru yang sering Raka ceritakan. Tadi siang dia berhasil memenangkan tender proyek besar untuk perusahaan kita. Hebat sekali, kan? Bu Ranti menyipitkan mata melihat layar ponsel Raka, lalu matanya membelalak kagum. Senyum lebar merekah di wajah wanita tua itu. Masya Allah, cantik sekali dia, Raka. Lihat gaya berpakaiannya, sangat elegan dan modern. Wajahnya juga cerah, kelihatan sekali kalau dia wanita cerdas dan terawat. Ini baru namanya wanita berkelas. Raka melirik sinis ke arah Nikita yang masih berdiri mematung memegang piring lauk. Iya dong, Bu. Alisha itu lulusan luar negeri, wawasannya luas. Kalau diajak ngobrol soal bisnis atau politik, dia selalu nyambung. Tidak seperti yang satu itu, Raka menunjuk Nikita dengan dagunya, diajak bicara soal masa depan perusahaan saja bengong. Tahunya cuma harga cabai di pasar naik atau sabun cuci piring habis. Hati Nikita mencelos mendengar perbandingan yang begitu tajam itu. Ia meletakkan piring lauk di meja dengan perlahan, berusaha agar tangannya tidak gemetar. Ia tahu siapa Alisha. Nama itu sudah sering muncul di notifikasi pesan Raka yang muncul di layar ponsel saat suaminya sedang mandi. Namun, melihat Raka kini berani memamerkan foto wanita itu di depan ibunya sendiri, rasanya seperti ada belati yang diputar perlahan di dalam dada Nikita. Lihat bedanya, Bu, lanjut Raka, semakin bersemangat menghina istrinya demi meninggikan wanita lain. Alisha itu wangi, kulitnya mulus, kalau dibawa ke pesta rekan bisnis, Raka pasti bangga. Semua orang pasti iri melihat Raka menggandeng wanita seperfek dia. Kalau Nikita, Raka malu, Bu. Nanti dikira Raka bawa pembantu, bukan istri. Penampilannya kucel, membosankan, tidak ada daya tariknya sama sekali. Bu Ranti mengangguk setuju, matanya masih tak lepas dari foto Alisha. Ibu setuju, Raka. Kamu itu CEO terpandang. Kamu butuh pendamping yang bisa menunjang karirmu, bukan yang malah bikin malu. Kalau istrimu tidak bisa merawat diri dan tidak pintar,
bagaimana dia bisa mendampingi kamu di puncak kesuksesan? Harusnya kamu cari istri yang sepadan, seperti Nak Alisha ini. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Bu Ranti, seolah Nikita tidak ada di sana mendengarkan setiap kata yang merendahkan martabatnya. Nikita menarik kursi pelan dan duduk di hadapan mereka, lalu mulai menyendok nasi ke piringnya sendiri dengan tenang. Wajahnya datar, tanpa ekspresi marah ataupun sedih yang berlebihan. Ia menyuap makanannya perlahan, mengunyah dengan hikmat seolah tidak mendengar obrolan menjijikkan antara ibu dan anak itu. Sikap tenang Nikita justru membuat Raka semakin kesal. Ia berharap Nikita menangis, marah, atau setidaknya menunjukkan rasa cemburu. Namun, istrinya itu diam seribu bahasa, seolah ucapan Raka hanyalah angin lalu yang tidak berarti. Kau dengar tidak aku bicara apa? Sentak Raka, menatap tajam ke arah Nikita. Aku sedang membandingkanmu dengan wanita lain yang jauh lebih sempurna darimu. Apa kau tidak punya rasa malu sedikit pun? Atau kau memang sudah sadar diri kalau kau itu cuma parasit di rumah ini? Nikita menghentikan suapannya sejenak, lalu menatap Raka lurus tepat di manik matanya. Tatapan Nikita begitu dalam dan kosong, membuat Raka sempat tertegun sesaat. Makanannya nanti dingin, Mas. Habiskan dulu, nanti tersedak kalau bicara terus. Jawab Nikita singkat, lalu kembali melanjutkan makannya. Jawaban itu sederhana, namun bagi Raka terdengar seperti sebuah tantangan. Wajah Raka memerah menahan amarah. Ia merasa diremehkan oleh wanita yang selama ini ia injak-injak. Raka membanting serbetnya ke meja, nafsu makannya hilang seketika. Dasar wanita bebal. Dikasih tahu malah menjawab seenaknya. Bu, lihat menantu kesayangan ibu ini. Tidak ada hormat-hormatnya sama suami. Gerutu Raka sambil beranjak dari kursi. Aku mau telepon Alisha saja. Bicara sama dia bikin pikiran tenang, tidak seperti di sini, bikin darah tinggi. Raka melenggang pergi menuju ruang tengah, meninggalkan piring nasinya yang masih penuh. Tak lama kemudian, terdengar suara tawarnya Raka yang sedang berbicara di telepon, memanggil nama, sayang, dengan mesra tanpa mempedulikan perasaan istrinya yang masih ada di ruang makan. Bu Ranti mendengus kesal melihat piring Raka yang tak tersentuh. Ia menatap tajam Nikita. Gara-gara kamu, anak ibu jadi tidak nafsu makan. Kamu itu bisanya cuma menyusahkan saja. Bereskan meja ini sekarang. Ibu mau nonton TV, jangan sampai ada suara piring berisik. Perintah Bu Ranti ketus, lalu pergi menyusul Raka ke ruang tengah, meninggalkan Nikita sendirian lagi. Nikita menghela napas panjang. Ia menumpuk piring-piring kotor itu dengan tenang. Di ruang tengah, ia bisa mendengar sayup-sayup Bu Ranti yang ikut berbicara dengan Alisha lewat pengeras suara ponsel Raka, memuji-muji wanita itu dan mengajaknya main ke rumah. Nikita membawa tumpukan piring ke wastafel. Air keran mengucur deras, menyamarkan suara hatinya yang bergemuruh. Tertawalah sepuas kalian malam ini, batin Nikita sambil menggosok piring dengan spons kasar. Bandingkan aku sesuka hati kalian. Semakin tinggi kalian menyanjung Alisha, semakin sakit jatuhnya nanti saat kalian tahu siapa dia sebenarnya. Nikita membilas busa sabun yang meluncur deras, membayangkan betapa bersihnya nanti hidupnya setelah semua kotoran-kotoran benalu ini ia singkirkan. Malam itu, di bawah hinaan dan bandingan yang menyakitkan, tekad Nikita justru semakin membaja. Rencana pembalasan itu kini memiliki target waktu yang semakin jelas. Suasana rumah yang biasanya suram bagi Nikita mendadak berubah riuh rendah sore itu. Sebuah mobil sedan mewah berwarna merah marun berhenti tepat di depan teras. Nikita yang sedang mengelap kaca jendela ruang tamu, melihat Raka turun dengan senyum merekah yang jarang sekali ia tunjukkan di rumah. Tak lama kemudian, dari pintu penumpang, turunlah seorang wanita muda dengan penampilan memukau. Rambutnya tergerai indah, gaunnya pas badan memperlihatkan lekuk tubuh yang sempurna, dan tas bermerek yang dijinjingnya berkilauan tertimpa cahaya matahari sore. Itu pasti Alisha. Bu Ranti yang mendengar suara mobil langsung berhamburan keluar. Wajah tuanya berseri-seri, seolah menyambut kedatangan ratu sejagat. Wah, ini dia tamu istimewa kita. Selamat datang, Nak Alisha. Masya Allah, aslinya jauh lebih cantik daripada di foto. Puji Bu Ranti berlebihan sambil memeluk cipika-cipiki wanita itu, sebuah sambutan hangat yang tak pernah sekalipun didapatkan Nikita selama bertahun-tahun menjadi menantu. Terima kasih, Bu Ranti.
Ibu juga kelihatan sangat segar dan awet muda, jawab Alisha dengan suara manja yang dibuat-buat, sambil melirik sekilas ke arah jendela tempat Nikita berdiri mematung. Raka menggandeng Alisha masuk ruang tamu, melewati Nikita begitu saja seolah istrinya itu adalah patung pajangan yang tak bernyawa. Nikita, ngapain kamu bengong di situ? Cepat ke dapur. Buatkan minuman dingin dan keluarkan kue-kue yang tadi pagi kamu buat. Jangan lama-lama, tamu kita bisa kehausan. Perintah Raka dengan nada tinggi, membuat Nikita tersentak dan buru-buru meletakkan lap kacanya. Di dapur, tangan Nikita sibuk meracik sirup jeruk, namun telinganya panas mendengar gelak tawa dari ruang tamu. Suara Bu Ranti terdengar paling dominan, memuji-muji betapa cocoknya Raka bersanding dengan wanita sekelas Alisha. Nah, begini dong, Raka. Kalau punya teman wanita itu yang berkelas, enak dipandang mata. Tidak bikin sakit mata seperti... Ucapan Bu Ranti menggantung, namun Nikita tahu persis siapa yang dimaksud. Dengan nampan di tangan, Nikita melangkah gontai menuju ruang tamu. Ia meletakkan gelas-gelas kristal itu di atas meja marmer dengan sangat hati-hati. Alisha duduk menyilang kaki di sofa kulit, tepat di sebelah Raka yang menatapnya penuh pemujaan. Silakan diminum, ucap Nikita pelan, masih menunduk, enggan menatap mata mereka. Taruh saja di situ. Jangan dekat-dekat duduknya Alisha, nanti baju mahalnya bau bumbu dapur. Celetuk Bu Ranti pedas sambil mengibaskan tangan di depan hidungnya, seolah mengusir bau busuk. Alisha tertawa kecil, menutup mulutnya dengan anggun. Ah, ibu bisa saja. Tapi memang sih, Mas Raka, udara di sini agak pengap ya? Mungkin AC-nya perlu diservis atau ada yang perlu mandi? Sindir Alisha sambil melirik Nikita dengan ekor matanya. Raka terbahak, merasa sindiran Alisha sangat lucu. Maklumlah, Alisha. Di rumah ini memang ada asisten yang agak malas merawat diri. Kamu jangan pedulikan dia. Anggap saja dia tidak ada. Hati Nikita seperti diremas kuat-kuat. Di depan orang asing, suaminya sendiri menyebutnya asisten dan ikut menertawakannya. Nikita membalikan badan, hendak kembali ke benteng pertahanannya di dapur, ketika Raka tiba-tiba berdiri. Sebentar ya, sayang, Bu. Aku ke toilet dulu sebentar. Perutku agak mulas kebanyakan makan pedas tadi siang. Raka berlari kecil menuju kamar mandi tamu. Kini tinggal Bu Ranti dan Alisha di sofa, sementara Nikita masih berdiri tak jauh dari mereka, hendak membereskan toples kue yang tutupnya miring. Bu Ranti, yang merasa mendapatkan teman ngobrol selevel, langsung memegang tangan Alisha. Nak Alisha, tasmu ini bagus sekali. Pasti mahal ya? Ibu dari dulu ingin punya model begini tapi si Raka bilang uangnya habis terus buat kebutuhan rumah tangga yang tidak jelas. Keluh Bu Ranti sambil melirik sinis ke punggung Nikita. Oh, ini hadiah dari klien, Bu. Nanti kalau proyek Mas Raka sukses besar, saya pastikan Mas Raka belikan yang lebih bagus buat ibu, jawab Alisha manis. Saat Bu Ranti sibuk membelai-belai kulit tas mahal itu dengan mata berbinar tamak, suasana hening sejenak. Di momen itulah, Alisha mengangkat wajahnya. Tatapannya yang tadi manja dan penuh sandiwara, tiba-tiba berubah drastis saat terkunci pada sosok Nikita yang sedang membelakanginya. Nikita, yang merasakan tatapan itu, menoleh sedikit. Mata mereka bertemu. Tidak ada ejekan di mata Alisha untuk Nikita. Sebaliknya, wanita muda itu memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat misterius. Sebuah senyuman hormat bercampur isyarat yang hanya berlangsung 1 detik. Alisha mengangguk hampir tak terlihat, seolah memberi kode, semua berjalan lancar. Sebelum wajahnya kembali berubah menjadi topeng wanita penggoda saat Raka terdengar membuka pintu toilet. Sudah kembali, Mas? Seru Alisha riang, kembali bergelayut manja di lengan sofa seolah interaksi kilat dengan Nikita tadi tidak pernah terjadi. Nikita terpaku sejenak. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena sakit hati, tapi karena adrenalin. Senyuman Alisha tadi adalah konfirmasi yang ia tunggu. Sandiwara ini sedang dimainkan dengan sempurna oleh pion yang ia letakkan tepat di jantung pertahanan musuh. Nikita melanjutkan langkahnya ke dapur dengan perasaan yang aneh. Campuran antara kepuasan melihat kebodohan suami dan mertuanya, serta ketegangan menanti bom waktu yang sedang berdetak. Dari balik tembok dapur, ia mendengar Raka kembali merendahkannya. Maaf ya lama. Si bibik itu sudah bikin minuman lagi belum? Kalau belum biar aku bentak lagi.
Nikita tersenyum dingin sambil menatap pantulan dirinya di pintu kulkas. Bentaklah sepuasmu sekarang, Mas. Karena sebentar lagi, suaramu itu akan habis untuk memohon ampun. Ia kembali mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, membiarkan tawa Raka, Bu Ranti, dan Alisha menggema di ruang tamu, sebuah simfoni kehancuran yang mereka ciptakan sendiri tanpa sadar. Malam itu, Raka memanggil Nikita ke ruang kerjanya dengan nada yang tidak terbantahkan. Di atas meja kerjanya yang besar, tumpukan berkas tebal sudah tertata rapi. Di sebelahnya, secangkir kopi hitam mengepul, menemani Raka yang tampak gelisah namun penuh ambisi. Duduk, perintah Raka tanpa menoleh. Matanya masih sibuk memindai lembaran-lembaran kertas itu. Nikita duduk di kursi kayu di hadapan suaminya, meremas ujung daster sederhananya. Ada apa, Mas? Tumben panggil aku ke sini, tanyanya pelan. Raka menyodorkan sebuah pena emas dan menunjuk bagian bawah dokumen yang terbuka. Tidak usah banyak basa-basi. Tanda tangan di sini. Cepat. Nikita mencondongkan tubuhnya, mencoba membaca judul dokumen itu. Matanya menyipit, membaca deretan kalimat hukum yang rumit. Surat kuasa pengalihan aset dan perluasan bisnis? Mas, ini maksudnya apa? Kenapa harus ada tanda tangan aku? Tanyanya dengan nada polos yang dibuat-buat, menyembunyikan kecerdasan yang sebenarnya ia miliki. Raka mendengus kasar, menatap Nikita seolah sedang menjelaskan matematika pada balita yang bebal. Dengar ya, Nikita. Perusahaan lagi mau ekspansi besar-besaran. Ini strategi bisnis tingkat tinggi. Alisha, yang lulusan hukum luar negeri itu, menyarankan supaya aset-aset pribadi dialihkan dulu ke manajemen terpisah biar aman dari pajak progresif dan risiko bangkrut. Kamu mana mengerti soal beginian? Otakmu kan isinya cuma bawang sama cucian kotor. Tapi, apa ini aman? Mas? Nanti kalau rumah ini dijual bagaimana? Tanya Nikita lagi, suaranya sengaja dibuat bergetar ketakutan, matanya menatap Raka dengan keraguan. Ya Tuhan, bodohnya mendarah daging. Raka menggebrak meja, membuat Nikita terlonjak kaget. Siapa yang mau jual rumah? Ini cuma di atas kertas. Justru ini buat menyelamatkan harta kita. Alisha itu profesional, dia tahu apa yang terbaik buat aku, maksudku, buat kita. Kalau kamu tidak tanda tangan sekarang, besok perusahaan bisa rugi miliaran gara-gara birokrasi. Kamu mau tanggung jawab? Nikita menunduk, bibirnya bergetar. Dalam hati, ia ingin tertawa terbahak-bahak. Raka begitu buta oleh nafsunya untuk menguasai harta dan menyingkirkan istrinya, sampai-sampai tidak sadar bahwa, saran profesional, Alisha adalah jaring laba-laba yang akan menjeratnya sendiri. Raka berpikir dokumen ini akan memindahkan aset ke nama samaran yang dikendalikan Alisha, untuk mereka berdua nanti, padahal dokumen ini adalah penyerahan kembali hak penuh kepada Nikita sebagai pewaris tunggal, yang menjebak Raka dalam ketiadaan hak. Cepat tanda tangan. Waktuku tidak banyak. Bentak Raka lagi, menyodorkan pena itu hampir menusuk pipi Nikita. Dengan tangan yang sengaja dibuat gemetar hebat, Nikita mengambil pena itu. Ia menatap Raka sekilas dengan tatapan memelas. Janji ya Mas, ini bukan buat macam-macam. Janji, janji. Cerewet banget sih jadi perempuan. Buruan. Sergah Raka tak sabar. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan gelisah. Perlahan, ujung pena menyentuh kertas. Nikita menggoreskan tanda tangannya. Bukan tanda tangan ragu-ragu seperti yang terlihat, melainkan sebuah eksekusi mati bagi kekayaan suaminya. Lembar demi lembar ia tanda tangani sesuai tunjukan jari telunjuk Raka yang mendesak. Setelah lembar terakhir ditandatangani, Raka langsung menyambar berkas itu dengan kasar. Ia memeriksa tanda tangan Nikita dengan teliti, lalu senyum lebar penuh kemenangan merekah di wajahnya. Senyum licik yang menyeratkan kepuasan karena merasa telah berhasil menipu istrinya yang bodoh. Nah, begitu dong. Kalau menurutkan enak, ucap Raka sambil menepuk-nepuk berkas itu dengan sayang. Sekarang kamu boleh keluar. Oh ya, jangan lupa pintu ditutup rapat. Aku mau video call sama Alisha. Mau bilang kalau hambatan administrasinya sudah beres. Nikita bangkit berdiri, masih mempertahankan wajah polosnya. Iya, Mas. Permisi. Begitu pintu ruang kerja tertutup di belakang punggungnya,
Postur tubuh Nikita yang tadi membungkuk takut, tegak seketika. Ia berjalan menyusuri lorong rumah mewah itu dengan langkah ringan. Samar-samar dari balik pintu, ia mendengar suara Raka yang tertawa lepas. "Halo sayang. Beres. Si bodoh itu sudah tanda tangan semuanya. Hahaha, dia percaya saja kalau ini buat hindari pajak. Padahal sekarang semua aset sudah aman di tangan kamu buat masa depan kita nanti. Gila ya, gampang banget menipu dia." Nikita berhenti sejenak, mendengarkan pengakuan suaminya itu. Senyum dingin terukir di wajahnya. "Benar, Mas. Gampang sekali menipu orang yang merasa dirinya paling pintar," gumam Nikita lirih. "Simpan tawamu itu baik-baik, Raka. Karena setelah ini, kau hanya akan punya air mata." Beberapa hari kemudian, kesibukan di rumah itu meningkat drastis. Ruang tengah dipenuhi kotak-kotak berisi souvenir mewah dan gaun-gaun rancangan desainer ternama yang baru saja diantar kurir. Bu Ranti sedang berdiri di depan cermin besar, mematut diri dengan gaun brokat emas yang berkilauan, sementara Nikita berlutut di kakinya, sibuk merapikan keliman gaun yang katanya sedikit kepanjangan. "Aduh, pelan-pelan dong. Kalau ketusuk jarum, kulit ibu bisa infeksi. Kamu ini kasar sekali kerjanya," omel Bu Ranti sambil menepis tangan Nikita dengan kipas tangannya. "Maaf, Bu. Nikita hati-hati kok," sahut Nikita pelan, kembali fokus pada pekerjaannya tanpa memedulikan omelan itu. Raka masuk ruangan dengan wajah berseri-seri, membawa sebuah undangan tebal berwarna emas bludru. Ia melempar undangan itu ke atas meja kopi dengan gaya angkuh. "Persiapan Grand Ballroom Hotel sudah 90%, Bu. Besok malam akan jadi malam paling bersejarah buat keluarga kita. Ulang tahun emas perusahaan sekaligus perayaan ulang tahun ibu. Wartawan juga sudah aku undang." Bu Ranti tersenyum lebar, memutar tubuhnya ke kiri dan kanan mengagumi bayangannya sendiri. "Bagus, Raka. Ibu harus tampil paling bersinar besok. Jangan sampai ada yang menyaingi ibu. Oh ya, si Alisha pakai baju warna apa? Jangan sampai kebanting sama dia." "Tenang saja, Bu. Alisha pakai gaun merah marun, pasti serasi kalau berdiri di samping ibu dan Raka," jawab Raka bangga. Ia kemudian melirik ke bawah, ke arah Nikita yang masih berlutut di lantai. Tatapannya berubah meremehkan. "Heh, kamu," panggil Raka, menendang pelan kaki Nikita dengan ujung sepatu pantofelnya. "Dengar baik-baik. Besok kamu wajib datang ke acara itu." Nikita mendongak, sedikit terkejut. "Aku diajak. Mas, kalau begitu aku harus siapkan baju apa? Kebaya pernikahanku dulu masih muat kok kalau..." Belum selesai Nikita bicara, tawa Raka dan Bu Ranti meledak bersamaan, memenuhi ruangan itu dengan nada cemooh yang menyakitkan. "Ya ampun, Raka. Istrimu ini benar-benar tidak tahu diri ya? Mau pakai kebaya nikah 5 tahun lalu yang sudah kuno itu? Mau bikin malu keluarga?" ejek Bu Ranti sambil memegangi perutnya yang terguncang karena tawa. Raka menggeleng-gelengkan kepala, menatap Nikita seolah sedang melihat orang gila. Nikita, pakai otakmu sedikit. Aku menyuruhmu datang bukan untuk duduk manis di meja VIP menemani aku. Tempatmu bukan di sana. Aku butuh orang kepercayaan buat mengawasi catering dan kebersihan toilet VIP. Kamu tahu kan pelayan hotel suka lambat kerjanya? Nah, tugasmu memastikan piring kotor tidak menumpuk dan tamu-tamu pentingku tidak kehabisan minum." Harapan yang sempat tumbuh setitik di hati Nikita langsung padam, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Ia kembali diletakkan di posisi terendah, di saat suaminya merayakan kejayaan. "Jadi, aku harus pakai seragam?" tanya Nikita datar. "Tentu saja tidak usah pakai seragam hotel. Nanti dikira aku mempekerjakan orang asing. Pakai saja baju hitam putih kamu yang biasa, yang sopan. Dan ingat satu hal, jangan sekali-kali menyapa tamu atau mengaku sebagai istriku. Kalau ada yang tanya, bilang saja kamu kerabat jauh yang sedang bantu-bantu. Mengerti?" ancam Raka dengan telunjuk mengarah tepat ke wajah Nikita. "Mengerti, Mas," jawab Nikita singkat. Ia kembali menunduk, meneruskan menjahit keliman gaun Bu Ranti. Jarum di tangannya menembus kain dengan gerakan pasti, seirama dengan detak jantungnya yang semakin tenang. Raka kembali beralih pada ibunya, mengabaikan keberadaan Nikita. Suaranya merendah namun penuh semangat.
Bu, ada satu kejutan lagi yang Raka siapkan. Di puncak acara besok, pas pemotongan kue, Raka berencana melamar Alisha secara resmi di depan semua investor dan keluarga besar. Cincin berliannya sudah Raka ambil tadi pagi. Raka mau semua orang tahu kalau Alisha adalah calon nyonya rumah yang baru. Mata Bu Ranti berbinar-binar, ia menepuk lengan putranya kegirangan. Wah, ide brilian, Raka. Itu pasti bakal jadi berita heboh. Ibu setuju sekali. Biar sekalian si Nikita ini sadar posisi dan tahu diri, kalau dia itu sudah tidak diharapkan di sini. Sudah saatnya kita buang benalu. Nikita mendengar setiap kata itu dengan jelas. Rencana lamaran di depan umum. Penghinaan massal yang direncanakan dengan begitu rapi. Tanpa mereka sadari, Nikita tersenyum tipis di balik tundukan kepalanya. Ia tidak perlu menyiapkan baju bagus untuk besok. Ia hanya perlu menyiapkan mental untuk melihat pertunjukan sirkus di mana badut utamanya adalah suami dan mertuanya sendiri. Silakan rencanakan pestanya. Mas, batin Nikita saat memutus benang jahitan dengan giginya. Pesta itu memang akan jadi tak terlupakan. Bukan karena lamaranmu, tapi karena jatuhnya topengmu. Sore itu berakhir dengan Raka yang sibuk menelepon Alisha untuk mematikan detail acara. Sementara Nikita diam-diam mengirimkan satu pesan singkat dari ponsel jadulnya kepada kontak bernama, panggung sudah siap. Pastikan tamu kehormatan datang tepat waktu. Hari yang dinanti-nanti oleh Raka dan Bu Ranti pun tiba. Langit sore mulai gelap, namun ballroom Hotel Grand Mahkota justru semakin terang benderang. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke segala penjuru ruangan yang didekorasi dengan bunga-bunga segar bernilai jutaan rupiah. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan, deretan mobil mewah memadati lobi hotel. Para sosialita dengan gaun-gaun gemerlap dan para pengusaha dengan setelan jas mahal saling bertegur sapa, menciptakan dengungan percakapan kelas atas. Di salah satu sudut kamar ganti hotel, Nikita berdiri menatap cermin. Di tangannya, ia memegang sebuah gaun terusan sederhana berwarna biru tua yang sedikit pudar. Itu adalah gaun terbaik yang tersisa di lemarinya setelah Raka membuang sebagian besar pakaian, bagus, miliknya dengan alasan lemari penuh. Ia baru saja hendak mengenakannya ketika pintu kamar ganti didorong kasar dari luar. Bu Ranti masuk dengan wajah garang, napasnya memburu. Di belakangnya, dua orang asisten rias mengekor dengan wajah takut-takut. Apa-apaan ini? Teriak Bu Ranti sambil menunjuk gaun di tangan Nikita. Kamu mau pakai baju biru itu? Kamu mau mempermalukan ibu? Warna itu terlalu mencolok. Nanti dikira kamu mau menyaingi tamu undangan. Nikita terkesiap, memegang gaun itu erat-erat di dada. Tapi Bu, Mas Raka bilang pakai baju yang sopan. Ini satu-satunya gaun terusan yang Nikita punya. Sopan katamu? Itu namanya cari perhatian. Bu Ranti maju selangkah, merebut paksa gaun itu dari tangan Nikita. Suara kain robek terdengar nyaring saat kuku-kuku panjang Bu Ranti yang berkutek merah tersangkut di bagian lengan baju yang sudah rapuh itu. UPS. Bu Ranti menyeringai sinis. Sama sekali tidak merasa bersalah melihat robekan besar di bahu gaun itu. Ia melempar kain itu ke lantai seolah sampah kotor. Nah, sekarang bajunya rusak. Kamu tidak punya alasan lagi buat pakai baju sok cantik ini. Nikita menatap gaunnya yang tergeletak menyedihkan di lantai. Matanya panas, namun ia menahan air mata itu sekuat tenaga. Dengar ya, Nikita, ucap Bu Ranti sambil mendekatkan wajahnya yang penuh bedak tebal ke wajah polos Nikita. Tugasmu malam ini itu jadi invisible. Tidak terlihat. Ibu sudah siapkan baju yang pas buat kamu. Bu Ranti menjetikkan jari. Salah satu asisten rias maju dengan gemetar, menyerahkan sebuah bungkusan plastik hitam. Bu Ranti melempar bungkusan itu ke dada Nikita. Pakai itu. Kemeja putih dan celana bahan hitam bekas seragam pelayan catering tahun lalu. Ukurannya mungkin agak besar, tapi itu justru bagus. Biar bentuk badanmu tidak kelihatan. Jangan pakai makeup. Cukup pakai bedak bayi saja. Rambutmu diikat kuncir kuda yang kencang. Jangan sampai ada helai rambut yang jatuh-jatuh sok seksi. Perintah Bu Ranti panjang lebar dengan nada kejam. Nikita membuka bungkusan itu. Isinya benar-benar seragam bekas yang sudah agak kekuningan di bagian kerahnya. Bau apek samar tercium. Dan ingat pesan Raka, tambah Bu Ranti sebelum berbalik pergi,
Kalau sampai ada satu orang pun yang tahu kamu menantu keluarga Bratayuda, besok pagi kamu angkat kaki dari rumah tanpa membawa sehelai benang pun. Mengerti? Mengerti, Bu, jawab Nikita lirih. Pintu terbanting menutup. Nikita sendirian lagi. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya yang sesak. Perlahan, ia membuka kancing bajunya dan mengenakan kemeja bekas itu. Seperti dugaan Bu Ranti, kemeja itu kebesaran, membuatnya tenggelam dan terlihat semakin kurus dan menyedihkan. Ia menghapus pelembab bibir tipis yang tadi sempat ia poleskan, lalu mengikat rambut panjang indahnya dengan karet gelang biasa, menariknya kuat-kuat ke belakang hingga dahinya terlihat lebar dan kaku. Saat menatap pantulan dirinya di cermin, yang terlihat bukanlah seorang wanita muda berusia 27 tahun, melainkan sosok pekerja kasar yang lelah dan tidak terawat. Namun, di balik mata yang tampak redup itu, ada api yang berkobar tenang. Penampilan ini sempurna, bisik Nikita pada bayangannya sendiri. Semakin aku terlihat menyedihkan malam ini, semakin dalam kuburan yang kalian gali untuk diri kalian sendiri. Nikita merapikan kerah bajunya, lalu melangkah keluar dari kamar ganti menuju ballroom. Ia berjalan menunduk, melewati koridor yang dipenuhi pelayan hotel yang sesungguhnya. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang menoleh dua kali. Bu Ranti benar, ia sekarang tak terlihat. Ia hanyalah bayangan di pesta megah suaminya sendiri. Namun, bayangan itulah yang sebentar lagi akan menelan seluruh cahaya kesombongan Raka. Pesta di ballroom Hotel Grand Mahkota berlangsung dengan kemewahan yang menyilaukan mata. Musik orkestra mengalun lembut mengiringi percakapan ratusan tamu elit. Di tengah ruangan, sebuah panggung megah berdiri dengan layar LED raksasa yang menampilkan video perjalanan kesuksesan perusahaan Bratayuda Group. Raka berdiri di sana, memegang mikrofon dengan percaya diri, mengenakan setelan jas hitam buatan Italia yang pas membalut tubuhnya. Di samping panggung, Bu Ranti duduk di kursi kehormatan Mbak Ratu Ibu Suri, tersenyum lebar menyapa setiap tamu yang lewat. Sementara itu, Nikita bergerak seperti hantu di pinggiran pesta. Tangannya yang kasar menggenggam erat nampan berisi gelas-gelas kosong bekas minuman tamu. Ia berjalan cepat namun hati-hati, berusaha tidak menabrak gaun-gaun lebar para nyonya sosialita. Sesekali, ia harus menahan napas saat berpapasan dengan kerabat jauh Raka yang menatapnya dengan pandangan asing dan jijik, mengira ia hanyalah pelayan paruh waktu yang kurang cekatan. "Hei, pelayan, ini ambil tisu kotor di meja saya," seru seorang wanita muda dengan nada ketus, menunjuk tumpukan tisu bekas lipstik di meja koktail. Wanita itu adalah sepupu Raka yang dulu pernah memuji masakan Nikita. Namun kini bahkan tak mengenali wajah istri sepupunya sendiri, karena penampilan Nikita yang begitu kumal. "Baik, Nona," jawab Nikita pelan, segera memungut sampah itu dan meletakkannya di nampan kecil yang ia bawa. Ia bersyukur topeng, keburukan, ini bekerja sempurna. Tak ada yang menyadari bahwa wanita berbaju kedodoran ini adalah pemilik sah sebagian besar saham perusahaan yang sedang mereka rayakan. Namun, ketenangan Nikita dalam persembunyiannya terusik saat suara Raka menggema melalui pengeras suara. "Hadirin sekalian, terima kasih sudah datang malam ini." Suara bariton Raka terdengar penuh wibawa. "Malam ini bukan hanya perayaan ulang tahun perusahaan, tapi juga malam di mana saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat spesial. Seseorang yang telah menjadi inspirasi dan kekuatan baru bagi saya untuk membawa perusahaan ini go international." Jantung Nikita berdegup kencang. Bukan karena cemburu, melainkan karena aba-aba itu sudah dimulai. Ia melihat ke arah pintu utama ballroom. Belum ada tanda-tanda kedatangan Alisha. Raka tampak sedikit gelisah. Matanya menyapu seluruh ruangan mencari sosok pujaan hatinya. Sambil menunggu bintang tamu kita, lanjut Raka, mencoba menutupi kegugupannya, "Saya ingin sedikit berbagi cerita tentang betapa pentingnya memiliki pendamping yang sepadan. Sebuah perusahaan besar butuh image yang kuat, bukan?" Para tamu tertawa sopan, mengangguk setuju. Tiba-tiba, mata Raka menangkap sosok Nikita yang sedang mencoba menyelinap ke arah dapur di sudut ruangan. Niat jahat Raka muncul seketika. Ia ingin menunjukkan kontras yang nyata kepada para investornya, sebuah show of power untuk membuktikan bahwa ia adalah pria yang memegang kendali penuh, bahkan atas hal-hal kecil yang mengganggu di hidupnya. "Tunggu sebentar," seru Raka tiba-tiba, menunjuk lurus ke arah Nikita. Lampu sorot follow spot yang dikendalikan operator bingung,
mengikuti arah telunjuk Raka dan menyorot tubuh Nikita yang membeku di dekat pintu dapur. Seketika, seluruh mata tertuju pada Nikita. Silau lampu membuatnya menyipitkan mata, nampan di tangannya sedikit gemetar. "Kalian lihat wanita di sana?" tanya Raka lantang, suaranya mengandung nada ejekan yang tak ditutup-tutupi. Itu contoh nyata dari masa lalu yang tidak relevan. Kadang dalam bisnis, kita punya aset yang bisa dibilang, beban. Tidak produktif, tidak menarik, dan hanya menghabiskan biaya perawatan. Gelak tawa pecah di beberapa sudut ruangan. Bu Ranti tertawa paling keras. Menepuk-nepuk tangan bangga melihat putranya berani mempermalukan Nikita di depan umum. Nikita menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan rambutnya yang diikat asal menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak lari. Ia berdiri di sana, menerima sorotan itu. Dalam hatinya, ia menghitung mundur. "Hei, kamu, sini," panggil Raka, melambaikan tangan menyuruh Nikita mendekat ke panggung. "Jangan cuma berdiri di sana kayak patung. Ada minuman tumpah di dekat sepatu saya nih. Cepat bersihkan. Biar semua orang lihat standar kebersihan kita itu tinggi, beda sama standar penampilan kamu." Hinaan itu begitu telanjang. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, merasa kasihan atau justru jijik. Nikita melangkah pelan menuju panggung. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia terus maju. Ia berlutut di dekat kaki Raka, mengeluarkan lap dari saku celana kedodorannya, dan mulai mengelap lantai marmer yang sebenarnya bersih itu. Raka hanya mengada-ada soal tumpahan minuman. Saat Nikita berjongkok di bawah sorot lampu yang menyengat, Raka menatapnya dari atas dengan senyum kemenangan. Ia merasa seperti raja yang sedang menginjak leher musuhnya. Ia mendekatkan mikrofon ke mulutnya lagi, siap melontarkan kalimat pamungkas yang akan menghancurkan harga diri Nikita selamanya. "Nah, begini lebih pantas," ucap Raka pelan namun terdengar jelas karena sound system yang canggih. Tanpa Raka sadari, di pintu masuk utama yang gelap, siluet beberapa orang mulai terlihat. Nikita, yang posisinya rendah, bisa melihat bayangan itu dari sudut matanya. Ia tersenyum sangat tipis, nyaris tak terlihat. Perannya sebagai martir sudah cukup. Sekarang giliran eksekutor sesungguhnya untuk masuk ke arena. Sandiwara babak akhir akan segera dimulai, dan Raka baru saja membuka pintu gerbang nerakanya sendiri. Raka menatap punggung Nikita yang masih membungkuk di lantai panggung dengan tatapan penuh kepuasan. Ia merasa seolah dunia berada di bawah kakinya. Adrenalin yang memuncak karena sorakan penonton dan lampu sorot membuatnya lupa diri. Ia lupa bahwa wanita yang sedang ia rendahkan itu adalah istri yang pernah ia janjikan untuk dijaga seumur hidup. Bagi Raka saat ini, Nikita hanyalah noda yang harus dipertegas keburukannya agar kilau Alisha nanti terlihat semakin terang. "Lihatlah, hadirin sekalian," suara Raka kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya. Ia sengaja tidak mematikan mikrofonnya, membiarkan setiap desah napas penghinaannya terdengar ke seluruh penjuru ballroom. Inilah alasan kenapa seorang pria sukses butuh penyegaran. Kadang, kita terjebak dengan pilihan masa lalu yang mengecewakan. Nikita berhenti menggerakkan lap di tangannya. Ia diam mematung, namun Raka mengartikan diamnya itu sebagai ketakutan. Raka tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat meremehkan. Ia melangkah mendekat, ujung sepatu pantofelnya yang mengkilap menyenggol bahu Nikita pelan, seolah sedang menyenggol karung sampah. "Bangun," perintah Raka dingin. Nikita perlahan menegakkan tubuhnya. Ia berdiri berhadapan dengan Raka. Perbedaan penampilan mereka bagaikan bumi dan langit. Raka dengan setelan jas jutaan rupiah, wangi, dan gagah. Nikita dengan kemeja bekas kebesaran yang kumal, wajah berminyak tanpa riasan, dan rambut yang ditarik kencang hingga terlihat kaku. Raka menatap wajah istrinya itu dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia mendekatkan mikrofon ke bibirnya, matanya melotot tajam seolah ingin menelan Nikita hidup-hidup. "Kau tahu kenapa aku tidak pernah mengajakmu ke acara seperti ini?" tanya Raka retoris, namun suaranya lantang. "Karena kau itu memalukan. Lihat dirimu." Raka menunjuk wajah Nikita dengan telunjuknya, lalu menunjuk arah pintu masuk di mana spanduk besar foto Alisha terpampang. "Bandingkan dirimu dengan Alisha. Jauh. Bagaikan berlian dan batu kali." Raka semakin bersemangat. Alisha itu pintar, lulusan luar negeri,
seksi, dan tahu cara menyenangkan laki-laki. Sedangkan kau itu membosankan. Lihatlah dirimu, tak seseksi dan secantik calon istri mudaku. Hening. Seluruh ruangan senyap. Beberapa tamu menahan napas, terkejut dengan kekasaran Raka yang dianggap sudah melampaui batas kewajaran suami istri. Namun, Bu Ranti di kursi VIP justru bertepuk tangan heboh, memecah keheningan itu. Betul itu, Raka. Kasih tahu dia. Seru Bu Ranti nyaring tanpa rasa malu. Biar dia sadar diri. Istri tidak becus memang harus dikasih pelajaran. Mendapat dukungan dari ibunya, Raka semakin menjadi-jadi. Ia merasa tindakannya benar. Ia merasa heroik karena berani membuang sampah di depan umum. Dengar itu, Nikita? Raka membentak tepat di depan wajah Nikita. Ibuku pun setuju. Kau tidak pantas berdiri di sampingku sebagai Nyonya Raka. Kau lebih pantas jadi babu. Tempatmu di dapur, mengurus sisa makanan, bukan di sini. Kata-kata itu meluncur bagaikan vonis mati. Kau lebih pantas jadi babu. Kalimat yang menghancurkan sisa-sisa harga diri seorang wanita. Namun, di luar dugaan Raka, Nikita tidak menangis. Bahunya tidak bergetar. Wajahnya yang polos perlahan terangkat. Nikita menatap lurus ke dalam mata Raka. Tatapan itu bukan tatapan istri yang teraniaya, melainkan tatapan seekor singa betina yang baru saja bangun dari tidurnya. Dingin, tajam, dan mematikan. Sudah bicaranya, Mas? Tanya Nikita pelan. Suaranya tidak masuk ke mikrofon, hanya Raka yang bisa mendengarnya. Tapi ketenangan dalam suara itu membuat bulu kuduk Raka meremang seketika. Apa? Raka terperanjat, mundur selangkah karena kaget melihat keberanian di mata istrinya. Berani kau menatapku seperti itu? Mau melawan? Hah? Nikita tersenyum. Bukan senyum manis, tapi senyuman miring yang penuh arti. Ia membuang lap kotor yang dipegangnya tepat ke sepatu mengkilap Raka. Aku diam bukan karena takut. Mas, bisik Nikita, masih dengan nada datar yang mengerikan. Aku diam untuk memberikanmu kesempatan terakhir menggali kuburanmu sendiri. Dan selamat, kau baru saja menyelesaikannya dengan sempurna. Raka melongo, bingung bercampur marah. Dasar gila. Security. Seret wanita ini Kel. Belum sempat Raka menyelesaikan teriakannya, suara pintu utama ballroom yang terbuka lebar mengalihkan perhatian semua orang. Suara langkah kaki tegas terdengar beradu dengan lantai marmer, memecah ketegangan di panggung. Aura ruangan berubah drastis. Raka menoleh ke arah pintu dengan wajah merah padam, siap memarahi siapapun yang berani mengganggu momen kemenangannya. Tapi apa yang ia lihat di sana membuat lidahnya keluh seketika. Semua mata tertuju ke pintu utama ballroom yang terbuka lebar. Raka yang masih berdiri di atas panggung dengan dada membusung, langsung tersenyum lebar saat melihat siapa yang datang. Di sana, Alisha melangkah masuk dengan anggun. Ia mengenakan gaun merah marun yang sangat mewah, persis seperti yang dibanggakan Raka. Namun, ada yang aneh. Alisha tidak datang sendirian. Di samping kirinya, berjalan Pak Surya, paman Nikita yang menjabat sebagai komisaris utama perusahaan, dan di belakang mereka, 4 pria berjas hitam tegap mengekor dengan membawa tas-tas dokumen tebal. Raka, yang sudah dibutakan oleh arogansinya, tidak menyadari kejanggalan itu. Ia hanya melihat Alisha sebagai trofi kemenangannya malam ini. Nah, itu dia. Seru Raka lewat mikrofon, suaranya memantul ke seluruh ruangan. Ia merentangkan tangannya lebar-lebar ke arah Alisha. Sayang, sini naik ke panggung. Biar semua orang lihat mana berlian yang asli, dan mana yang cuma batu kerikil. Alisha berjalan lurus menuju panggung. Langkah kakinya tegas, tatapannya tajam dan dingin, sama sekali tidak menyeratkan kehangatan seorang kekasih. Saat ia tiba di bibir panggung, Raka sudah siap menyambutnya, bahkan sedikit membungkuk untuk membantu Alisha naik. Ayo, sayang, jangan malu-malu, ucap Raka genit. Namun, kejadian selanjutnya membuat seluruh tamu menahan napas. Alisha sama sekali tidak menoleh ke arah Raka. Ia melewati tangan Raka yang terulur begitu saja seolah pria itu tidak ada. Alisha terus berjalan, melewati Raka,
hingga ia berhenti tepat di hadapan Nikita yang masih berdiri diam dengan pakaian kumalnya. Suasana hening mencekam. Musik orkestra berhenti mendadak. Perlahan, Alisha membungkukkan badannya 90 derajat di hadapan Nikita, sebuah gerakan penghormatan yang sangat dalam dan sopan. "Maaf saya terlambat, Bu Nikita." Suara Alisha terdengar lantang dan tegas di kesunyian itu. Ia menegakkan tubuhnya, lalu menyerahkan sebuah map tebal berwarna merah kepada Nikita. Tim audit forensik membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk memverifikasi aliran dana ilegal ke rekening luar negeri Tuan Raka. Tapi sekarang semua sudah beres. Sesuai instruksi Ibu, seluruh aset yang Tuan Raka coba alihkan, sudah saya bekukan dan saya kembalikan ke rekening induk perusahaan atas nama Ibu Nikita sebagai pemilik tunggal. DG. Jantung Raka seakan berhenti berdetak. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini pucat pasi seperti mayat. Ia menurunkan tangannya yang masih menggantung di udara dengan gemetar. "Ah, apa?" Raka tergagap, suaranya mencicit. "Alisha, apa-apaan ini? Kenapa kamu panggil dia? Bu? Kenapa kamu tunduk sama babu itu? Kamu mabuk?" Alisha berbalik perlahan. Tatapannya pada Raka kini berubah drastis, penuh dengan tatapan profesional yang mengintimidasi. Ia merebut mikrofon dari tangan Raka yang lemas. "Perkenalkan, Tuan Raka," ucap Alisha dingin melalui pengeras suara. "Nama saya Alisha, SH, MH. Saya bukan calon istri muda Anda, dan saya juga bukan wanita murahan yang bisa Anda pamerkan. Saya adalah kepala divisi hukum dan auditor pribadi yang disewa langsung oleh Ibu Nikita 6 bulan yang lalu untuk menyelidiki korupsi di perusahaan ini." "Bohong!" teriak Bu Ranti dari kursi VIP, ia berdiri dengan kaki gemetar. "Nikita itu bodoh. Dia tidak punya uang. Dia cuma menumpang hidup sama anak saya." Pak Surya yang sejak tadi diam di belakang Alisha, kini maju selangkah. Ia mengambil alih mikrofon. Wibawanya sebagai orang tua membuat Bu Ranti langsung terdiam. "Bu Ranti, Raka," suara Pak Surya berat dan menekan. "Kalian lupa siapa yang mendirikan perusahaan ini? Ayah Nikita. Dan saat beliau wafat, 100% saham jatuh ke tangan Nikita. Selama ini keponakan saya diam, membiarkan Raka memimpin, karena dia ingin menghargai suaminya. Dia ingin Raka bersinar. Tapi apa balasan kalian? Kalian menghinanya, menjadikannya pembantu di rumahnya sendiri, dan Raka, kamu malah sibuk mencuri uang perusahaan untuk membiayai gaya hidupmu dan wanita-wanita lain." Raka menggeleng kuat-kuat, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia teringat dokumen yang ia paksa Nikita tanda tangani. Tapi surat kemarin. Nikita sudah tanda tangan pengalihan aset. Semua harta sudah jadi milikku dan Alisha. Alisha tersenyum miring, sebuah senyuman yang membuat nyali Raka ciut. "Oh, dokumen itu? Anda tidak membacanya dengan teliti karena terlalu bernafsu, Tuan Raka. Judul dokumen itu memang pengalihan aset. Tapi isinya adalah surat pengakuan hutang dan penyerahan aset sukarela." "Maksudnya?" Raka melongo. "Artinya, sela Nikita." Untuk pertama kalinya malam itu, Nikita berbicara dengan nada yang berbeda. Ia perlahan menarik karet gelang yang mengikat rambutnya. Rambut hitam panjangnya jatuh terurai indah. Ia menyeka wajahnya dengan punggung tangan, lalu mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Meski masih mengenakan kemeja bekas yang kebesaran, aura yang terpancar darinya kini bukanlah aura seorang pembantu, melainkan aura seorang ratu yang memegang kendali penuh. Nikita menatap Raka tajam. "Artinya, dengan tanda tanganmu di dokumen itu, kamu mengakui telah menggelapkan dana perusahaan, dan sebagai gantinya, kamu menyerahkan seluruh harta pribadimu, rumah, mobil, tabungan, bahkan warisan dari orang tuamu, kepada perusahaan untuk mengganti kerugian. Kamu sekarang tidak punya apa-apa lagi, Mas. Kamu bangkrut. Nol besar. Kau dasar wanita ular." Raka meraung marah. Ia mengepalkan tangan hendak menerjang Nikita karena merasa dijebak. Namun, dengan sigap dua pria berbadan tegap dari belakang Alisha maju dan menahan kedua lengan Raka, memelintirnya ke belakang punggung hingga Raka menjerit kesakitan. "Lepaskan aku. Aku suaminya. Aku berhak atas hartanya," teriak Raka histeris. "Mantan suami," koreksi Nikita dingin.
Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku celana kedodorannya dan melemparkannya ke wajah Raka. Gugatan ceraiku sudah masuk ke pengadilan pagi ini. Dan dengan bukti perselingkuhan serta KDRT verbal yang baru saja kau pertontonkan di depan ratusan saksi ini, aku pastikan kau tidak akan mendapat sepeser pun harta Gonogini. Bu Ranti yang mendengar itu langsung memegangi dadanya. Matanya terbelalak, lalu tubuhnya ambruk pingsan ke lantai. Suasana pesta yang mewah seketika berubah menjadi panggung drama pengadilan yang nyata. Para tamu undangan berbisik heboh, kamera ponsel mereka kini bukan lagi merekam kemewahan pesta, melainkan merekam jatuhnya seorang pria sombong yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Kepanikan di ballroom Hotel Grand Mahkota mencapai puncaknya. Musik yang tadinya indah kini berganti dengan suara gaduh teriakan Raka yang meronta-ronta dalam cengkeraman petugas keamanan. Pria yang 10 menit lalu berdiri gagah bak raja itu, kini tampak menyedihkan dengan jas yang kusut dan wajah dibanjiri keringat dingin serta air mata ketakutan. Nikita, sayang, dengarkan aku dulu. Aku cuma bercanda tadi. Itu semua cuma skenario biar kamu terlihat tegar. Aku cinta sama kamu, Nick, jangan lakukan ini. Raka berteriak histeris, mencoba memanipulasi keadaan meski nasi sudah menjadi bubur. Harga dirinya sudah luntur tak bersisa demi memohon belas kasih wanita yang baru saja diinjak-injaknya. Nikita menatap Raka dengan ekspresi datar. Tidak ada lagi cinta, benci, ataupun rasa sakit di matanya. Hanya ada rasa kasihan melihat betapa kecilnya jiwa laki-laki di hadapannya ini. Nikita melangkah mendekat perlahan. Petugas keamanan memberi ruang sedikit, membiarkan sang pemilik kekuasaan mengucapkan kata perpisahan. Raka tersenyum penuh harap, mengira Nikita akan luluh seperti biasa. Nick, kamu maafkan aku kan? Kita pulang ya? Kita perbaiki semuanya. Nikita menghela napas pelan. Tangan kanannya terulur. Bukan untuk membelai wajah suaminya, melainkan untuk menjejalkan kain lap kotor, yang tadi ia gunakan untuk membersihkan lantai panggung, ke saku jas Raka. Simpan ini, Mas, ucap Nikita lembut namun menusuk. Kamu bilang aku lebih pantas jadi babu, kan? Sekarang, aku kembalikan predikat itu padamu. Mulai besok, kamu mungkin akan sangat membutuhkan keahlian bersih-bersih ini untuk bertahan hidup di jalanan. Karena seperti katamu tadi, standar kebersihanmu tinggi, kan? Nikita, kau tega. Raka meraung saat menyadari sindiran itu. Bawa dia keluar, perintah Nikita singkat pada petugas keamanan. Tanpa ampun, Raka diseret paksa keluar dari ruangan, melewati barisan tamu undangan yang menatapnya dengan pandangan mencemooh. Teriakan Raka yang memanggil-manggil nama Nikita perlahan menghilang di telan pintu keluar, menjadi penutup tragis bagi kesombongannya sendiri. Sementara itu, di sudut panggung, Bu Ranti baru saja sadar dari pingsannya. Ia mengerjap-ngerjap bingung, dibantu duduk oleh seorang pelayan hotel. Saat kesadarannya pulih dan melihat Raka sudah tidak ada, serta tatapan dingin Nikita yang mengarah padanya, Bu Ranti gemetar hebat. Ia merangkak pelan mendekati kaki Nikita, air mata buayanya mulai menetes. Nikita, menantuku yang cantik, Ibu hilaf. Nak, Ibu tadi cuma ke bawah suasana. Jangan usir Ibu ya. Ibu sudah tua, mau tinggal di mana kalau bukan di rumah anak Ibu? Rengek Bu Ranti, mencoba meraih tangan Nikita. Nikita mundur selangkah, menghindari sentuhan itu dengan anggun. Alicia dengan sigap berdiri di depan Nikita, menjadi tameng hidup bagi bosnya. Maaf, Bu Ranti, kata Nikita tenang. Rumah itu bukan rumah anak Ibu lagi. Itu aset perusahaan yang disalahgunakan. Dan soal tinggal di mana, bukankah Ibu punya banyak teman sosialita yang Ibu banggakan? Mungkin mereka mau menampung Ibu. Atau mungkin... Nikita menatap tajam, Ibu bisa belajar mandiri seperti yang selalu Ibu teriakkan padaku setiap pagi. Barang-barang pribadi Ibu dan Tuan Raka yang tidak termasuk aset sitaan, sudah kami kemas dalam kardus dan diletakkan di pos satpam perumahan, tambah Alicia profesional. Supir taksi sudah menunggu di lobi untuk mengantar Ibu ke sana mengambil kardus. Silakan. Bu Ranti menangis meraung-raung, rasa malunya sudah tak tertolong. Ia akhirnya dipapah keluar oleh staf hotel, meninggalkan pesta ulang tahunnya yang hancur berantakan. Suasana ballroom hening sejenak setelah drama itu usai. Nikita berdiri tegak di tengah panggung.
Meski penampilannya masih berantakan dengan kemeja bekas kebesaran, aura kewibawaannya memancar kuat. Pak Surya maju, melepas jas mahalnya dan menyampirkannya ke bahu Nikita untuk menutupi pakaian kumal itu. "Ayo pulang, nak. Tugasmu sudah selesai," bisik Pak Surya bangga. Nikita mengangguk. Ia berjalan turun dari panggung, diapit oleh Alisha dan Pak Surya. Ajaibnya, ratusan tamu undangan yang hadir, para pejabat, pengusaha, dan sosialita, secara serentak membelah kerumunan, memberi jalan bagi Nikita untuk lewat. Tidak ada lagi yang berani menatap remeh. Tatapan mereka kini penuh dengan rasa segan dan hormat yang mendalam. Nikita berjalan dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalunya yang kelam di belakang punggungnya. 1 bulan kemudian, di sebuah gedung pencakar langit, di ruang CEO yang berdinding kaca, seorang wanita cantik dengan setelan blazer abu-abu elegan sedang duduk memeriksa dokumen. Rambutnya tertata rapi, wajahnya segar dan berbinar. Tidak ada lagi jejak wanita kumal yang dulu menyapu halaman pagi-pagi buta. Pintu ruangan diketuk. Alisha masuk membawa secangkir teh hangat. "Bu Nikita, ada yang mencoba menerobos lobi bawah," katanya mantan suami ibu. Dia memohon ingin bertemu. Katanya dia mau melamar jadi office boy pun tidak apa-apa asal bisa makan. Nikita berhenti menulis sejenak. Ia menatap pemandangan kota Jakarta dari balik kaca jendelanya yang tinggi. Ia teringat bagaimana Raka dulu melempar kemeja ke wajahnya. "Bilang pada keamanan," jawab Nikita tanpa menoleh. "Posisi office boy di sini butuh kualifikasi kejujuran dan etika yang tinggi. Dia tidak memenuhi syarat. Suruh dia pergi sebelum polisi datang." "Baik, Bu." Alisha tersenyum puas dan undur diri. Nikita menyesap teh hangatnya. Rasa damai menyelimuti hatinya. Ia telah memaafkan masa lalunya, bukan untuk mereka, tapi untuk ketenangan dirinya sendiri. Namun, memaafkan bukan berarti mengizinkan orang yang sama untuk menyakiti lagi. Tirai sandiwara telah ditutup, dan kini, ia adalah sutradara bagi hidupnya sendiri. Pesan moral cerita: hargai pasanganmu. Jangan pernah meremehkan pasangan yang menerimamu apa adanya. Di balik kesabarannya, mungkin tersimpan kekuatan besar yang tidak kau sadari. Jangan menilai dari penampilan, penampilan luar bisa menipu. Orang yang terlihat sederhana atau diam, belum tentu lemah atau bodoh. Karma itu nyata. Kesombongan dan keserakahan adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Apa yang kau tanam, penghinaan, itulah yang akan kau tuai, kehinaan. Kecerdasan adalah senjata terbaik. Emosi tidak harus dibalas dengan emosi. Ketenangan dan strategi yang cerdas jauh lebih mematikan daripada kemarahan yang meledak-ledak.